Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban konsumen dari mata kuliah Pendidikan Konsumen dengan dosen pengampu Ibu Sri Dwiyanti SPDM PSDM dan Ibu Novia Restuwindayani SPD MPD. Oke, perkenalkan, saya Aisyah Dian Kumala, NIM 20050634021 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Rias kelas 2020A dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini kita di sini akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen. Yuk langsung aja kita simak materi kali ini. Untuk table of contents dari materi kali ini yakni ada 3. Yang pertama, hak-hak konsumen, kemudian membahas tentang 9 hak konsumen dan kewajiban konsumen. Nah, kali ini kita membahas terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, posisi dari hak dan kewajiban ini berbeda karena pada dasarnya kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Untuk yang selanjutnya yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hak-hak konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan konsumen. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai 9 hak konsumen. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bab 3 bagian pertama pasal 4, hak konsumen diatur sebagai berikut. Yakni yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kemudian yang kelima, hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi tidak dibeda-bedakan ya, karena semua customer itu sama. Nah, untuk yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, untuk hak konsumen di nomor 8 ini, setiap konsumen pasti ada yang namanya perjanjian terlebih dahulu sebelum membeli barang dari seorang pelaku usaha ini. Jadi, saat membeli barang itu selalu ada buktinya gitu ya, yang bisa dapat digunakan sebagai jaminan barangkali ada sesuatu yang bermasalah atau bagaimana, jadi ada tanggung jawabnya untuk kompensasi begitu biasanya. Yang untuk 9, yakni hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni mengenai kewajiban konsumen. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bab 3 bagian pertama pasal 5, kewajiban diatur sebagai berikut. Yakni ada 4 saja mengenai kewajiban konsumen. Yang pertama, yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar uang yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Mengenai kewajiban konsumen yang sudah diatur dalam undang-undang yang tertera, ini harus dilaksanakan sesuai kesepakatan, sesuai peraturan, karena memang kita sebagai seorang customer juga harus
peraturan yang ada gitu ya, sesuai dengan yang disebutkan tadi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban dari konsumen. Maka dari itu, selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban, karena seorang konsumen tidak bisa menuntut haknya terus-menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Sebab, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang penting tidak dapat dipisahkan. Baik, sekian. Terima kasih penjelasan materi mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan menyimak materi pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.